Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" "Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria," jawab Yesus kepadanya. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung kini tahu Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias, yang juga disebut Kristus, akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan, "Aku tahu apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kamu tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kitab suci yang telah kita dengarkan tadi cukup panjang ya, mengisahkan percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ini sebuah percakapan yang apik ya, dan mengandung teologis kalau kita refleksikan lebih jauh ya, sangat teologis ya. Meskipun yang bercakap di situ antara Allah dan manusia. Ya, manusia itu memakai logika berdasarkan pengalamannya. Tetapi yang menarik teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, dalam percakapan itu yang ditampilkan di sana itu adalah bagaimana Yesus yang berusaha menarik perempuan itu untuk masuk ke dalam untuk masuk ke dalam lingkaran kehadiran Allah yang menyata dalam kehidupan manusia, atau Allah yang sedang berkarya dalam atau di tengah hidup manusia. Yesus mengatakan bahwa atau Yesus dalam percakapan itu kepada perempuan itu menekankan apa yang disebut dengan air hidup ya. Kalau perempuan itu menimba air itu ya untuk menghilangkan rasa hausnya atau memberikan minuman untuk ternak, mencuci, mandi dan sebagainya, tentu dalam hal ini adalah kebutuhan manusiawi. Tapi Yesus berdasarkan konteks air itu mengatakan bahwa aku mempunyai air, tapi air itu adalah air hidup yang kekal. Siapa saja yang meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya, dan air yang dia minum itu menjadi mata air dalam dirinya. Tentu di sini ya Yesus hendak memberitahukan kepada perempuan itu ya bahwa di dalam Allah tidak ada lagi pembatas-pembatas tertentu ya, tapi di dalam Allah hidup di dalam keabadian ya. Manusia hidup bersama dengan Allah, artinya bahwa rutinitas manusia dalam Allah itu sudah menjadi sudah terputus ya, atau sudah menjadi berada atau terlingkupi oleh kuasa Allah, kekekalan Allah. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, lebih dari itu ya, ini menyangkut soal perbedaan penyembahan orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Samaria itu kan tentu tidak baikan dengan orang Yahudi ya, karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu ya orang campuran. Mereka tidak asli lagi ya setelah pembuangan. Lalu ketika mereka kembali, mereka sudah tidak asli Yahudi ya, sehingga ada pemisahan atau keretakan relasi ya antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Yahudi merasa bahwa mereka itu ya mempertahankan keyahudian atau asli, sungguh-sungguh Yahudi. Agar orang Samaria itu menjadi Yahudi campuran ya, Yahudi diaspora dengan itu. Dalam konteks ini mereka juga menyembah dua tempat berbeda. Satunya yang di gunung disebutkan perempuan tadi itu, dan yang satunya itu ya di Yerusalem. Dikatakan oleh penginjil Yohanes di situ ya, di mana orang-orang Samaria itu menyembah Allah mereka di gunung, sedangkan orang-orang Yahudi menyembah Allah itu di Yerusalem. Nah, Yesus yang kemudian menyampaikan kepada perempuan itu bahwa saatnya nanti kamu tidak akan menyembah lagi di gunung itu atau menyembah di Yerusalem, tidak lagi menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tetapi kamu akan menyembah Allah yang kamu kenal, yaitu Bapa. Kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dengan Allahnya itu menjadi jelas ya, bahwa Allah yang kamu sembah nanti itu Allah yang diwartakan oleh Yesus. Dan perempuan itu ketika mengungkit Mesias, nama Mesias yang akan datang, Yesus memperkenalkan diri kepadanya. Akulah dia, akulah Mesias yang kamu nantikan itu. Ya,
dalam percakapan itu tentu perempuan itu ya mungkin menjadi percaya, sehingga kemudian dia memberitakan itu kepada orang-orang sekampungnya, dan orang-orang itu pun ya tertarik dengan Yesus dan percaya kepada kesaksian perempuan itu, sehingga ketika mereka berjumpa langsung dengan Yesus, mereka meminta untuk setidaknya Yesus itu ya bisa bertahan bersama mereka. Artinya mereka menerima Yesus ya. Orang Samaria tadi yang disebut sebagai diaspora itu yang menerima Yesus dengan dengan hati terbuka, tidak seperti orang Yahudi yang setengah-setengah ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, yang menarik di sini bahwa Allah atau Yesus yang datang itu memperkenalkan Allah Bapa, atau memperkenalkan Allah itu kepada manusia, kepada kita saat ini. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita tidak berdoa lagi kepada gunung, berdoa lagi kepada pohon besar, batu besar dan sebagainya, tapi kita berdoa kepada Allah yang hidup, yang diwartakan oleh Yesus. Kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.